Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulyadi dari kelas 19B jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang tugas-tugas yang diberikan. Sebelum itu, tugas ini saya kerjakan guna memenuhi dari tugas pendidikan inklusi itu sendiri. Ada 4 poin utama yang menjadi soal dalam pembuatan video pada kali ini. Poin yang pertama itu ada tentang hasil pengamatan Anda tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah negeri, dan poin yang kedua itu hampir sama, tetapi hasil pengamatan Anda tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah swasta. Terus poin ketiga, perbandingan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah negeri dan swasta. Dan poin keempat itu pandangan atau pendapat Anda tentang bagaimana kedua pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Nah, poin pertama yaitu hasil pengamatan saya sendiri di sekolah negeri, yaitu SD Impres Macini Baru, tentang pendidikan inklusi itu sendiri. Yang pertama itu ada kondisi fisik sekolah. Kondisi fisik di sekolah sudah tertata rapi, bersih, terdapat banyak tempat sampah di sudut-sudut sekolah. Begitupun potensi peserta didiknya yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, potensi gurunya juga sudah berkompeten dan sudah menjalin kerjasama dengan GPK, terus fasilitas juga yang sudah cukup memadai begitu, dan ruang-ruang GPK juga sudah tersedia di Macini Baru. Sedangkan poin kedua di SDIT Nurul Fikri, yaitu ada beberapa poin juga sama seperti yang poin pertama, yaitu tentang bagaimana kondisi-kondisi yang terdapat di lingkungan SDIT Nurul Fikri tersebut. Nah, yang pertama itu kondisi fisik sekolah. Sekolahnya cukup luas dengan ruangan yang banyak dan lengkap seperti ruangan khusus tim GPK, ruangan terapi, dan musola. Peserta didik juga di Nurul Fikri Makassar cukup memiliki kedisiplinan yang tinggi, dibuktikan dengan mereka yang rajin beribadah. Mereka juga memahami teman mereka yang berkebutuhan khusus, namun ada juga yang masih takut dan enggan berdekatan dengan teman yang berkebutuhan khusus. Terus potensi gurunya itu sudah umumnya berlatar pendidikan psikologi, artinya bukan dari pendidikan khusus. Ketua Departemen Pendidikan Khusus Inklusi sana dipegang oleh guru dengan latar belakang psikologi juga. Potensi karyawan di SDIT Nurul Fikri masih cukup banyak dan humble begitu. Fasilitas KBM atau media, fasilitas yang ada di SDIT Nurul Fikri itu cukup banyak, namun masih sangat kurang untuk penyandang tunanetra, karena masih kurang tunanetra yang bersekolah di sana. Perpustakaan cukup banyak buku yang berkreatif di sana. Dan ekstrakurikulernya juga sudah ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di sana. Terus poin yang ketiga itu perbandingan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah negeri dan swasta, yaitu menurut saya, kalau pandangan saya sendiri, kalau untuk pandangan perbandingan antara pelaksanaan pendidikan inklusif dan di sekolah negeri dan swasta itu, kalau kita melihat lebih kita unggulkan kalau soal pembelajaran kita unggulkan di sekolah negeri, karena pembelajaran mereka kan guru-gurunya itu banyak yang dari latar belakang yang misalnya PLB, pendidikan luar biasa, yang memang notabene pernah menempuh bangku perkuliahan di sana. Meskipun kita tidak meremehkan di swasta, karena mereka juga mempelajari tentang ABK yang bisa yang mereka pernah temui di sekolah begitu.
Terus jadi perbandingannya itu, kalau misalnya kalau kita sekolah di negeri itu, kalau untuk pembelajaran mereka berada sedikit di atasnya swasta. Tapi kalau untuk media-media atau terapi-terapi, mereka di swasta lebih unggul sedikit begitu. Dan pandangan saya, kalau untuk pendidikan inklusif itu sendiri memang harus diterapkan baik di sekolah negeri maupun swasta, karena kita harus memang menerapkan program-program inklusif itu sendiri di sekolah, karena kita tahu banyak anak-anak yang tidak bisa menjangkau di sekolah di sekolah khusus. Tapi kalau misalkan ada sekolah inklusif yang baru di dekatnya, kan mereka cukup terbantu begitu. Mungkin itu pendapat dari saya, menyangkut dari 4 poin yang menjadi pertanyaan dari ujian akhir semester ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.